remind him. Okay, he has to pick a thesis. He's doing the Spanish American. Hai, selamat datang kembali di Cinema Channel Project. Film yang akan kita bahas alur ceritanya kali ini berjudul Your Place or Mine. Dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Alan Bruce McKenna. Para pemainnya ada Reese Witherspoon sebagai Debbie Dunn, Ashton Kutcher sebagai Peter Coleman, Zoe Zhao sebagai Minka, Jesse Williams sebagai Theo Martin, Wesley Kimmel sebagai Jack, Tig Notaro sebagai Alicia, Steven Zahn sebagai Zen. Bercerita tentang dua orang anak muda yang bernama Debbie dan Peter. Mereka saling berpacaran, lalu putus dan menjalani hidup masing-masing. 20 tahun berlalu, namun mereka masih bersahabat, curhat, saling bercerita tentang apapun. Debbie menikah, punya anak dan pisah dengan suaminya. Sedangkan Peter masih single karena susah jatuh cinta dan berada di New York. Sampai akhirnya mereka sadar kalau mereka saling jatuh cinta. Apa yang membuat mereka sadar? Mari kita mulai alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan Debbie dan Peter serta teman lainnya habis mengadakan pesta, tepatnya di Los Angeles tahun 2003. Setelah pesta, mereka bermesraan dan berjumpa. 20 tahun kemudian, Debbie dan Peter sudah putus dan menjadi sahabat. Debbie sudah memiliki anak yang bernama Jack dan berpisah dengan suaminya. Debbie masih di Los Angeles sedangkan Peter berada di New York. Namun mereka masih saling telepon, video call, curhat, dan lain-lainnya. Debbie merupakan seorang editor, memiliki rencana akan pergi ke New York untuk mengikuti program di sana selama seminggu. Debbie sangat senang akan bertemu dengan Peter. Namun di sisi lain ia juga khawatir meninggalkan Jack sendirian di rumah. Diketahui juga Peter pindah ke New York karena takut dengan gempa. Debbie dan Peter walaupun dekat namun mereka tidak mau menjalin hubungan yang lebih dalam. Hanya sebatas sahabat saja. STI ini, sahabat tapi intim. Debbie mengantar Jack ke sekolah. Ia mempunyai tetangga yang bernama Sen, suka sekali berada di halaman rumah Debbie, seperti tukang kebun pribadi. Sen tidak dibayar dan sukarela. Setelah mengantar Jack, Debbie bertemu dengan Alicia, teman sekolahnya dulu. Alicia senang melihat Debbie akan liburan, namun Debbie mengatakan kalau itu bukan liburan ya, karena Debbie membutuhkan uang untuk membeli obat alergi Jack. Alicia tahu hal itu, namun tetap meminta untuk Debbie menikmati liburannya. Me time. Saat di rumah, Jack sedang melihat Scarlett latihan untuk audisi serial TV. Scarlett merupakan pengasuh Jack. Malam harinya, Scarlett memberi kabar kalau dirinya diterima dalam audisi itu dan harus pergi ke Vancouver malam itu juga. Karena hal itu, Debbie jadi bingung harus bagaimana, karena tidak mungkin membiarkan Jack ditinggal sendirian. Berpindah ke apartemen Peter. Setelah putus dengan pacarnya, Peter juga keluar dari pekerjaan sebagai konsultan. Padahal itu hari ulang tahunnya, namun ia harus merayakan sendiri tanpa pacar dan teman-temannya. Karena Peter tidak cukup pandai dalam berteman. Debbie kemudian mengirim pesan kepada Peter mengatakan kalau dirinya tidak jadi ke New York. Debbie sempat kecewa karena tidak jadi dan menyelesaikan programnya. Tak lama, Peter video call mengatakan kalau ia akan pergi ke Los Angeles menemani Jack, sedangkan Debbie tetap pergi ke New York. Mendengar itu, Debbie kemudian packing bajunya, namun ia masih punya perasaan tidak tenang meninggalkan Jack. Debbie juga meyakinkan dirinya sendiri kalau akan baik-baik saja. Tidak lama, hanya seminggu. Setelah mengantar Jack, Debbie ke bandara dan terbang menuju New York. Peter setelah sampai ke Los Angeles langsung pergi ke sekolah Jack. Di sana ia bertemu dengan Alicia. Ngobrol bentar sambil menunggu Jack keluar. Setelah itu Peter dan Jack pulang. Saat di mobil, Peter yang tadi melihat teman-teman Jack mengabaikannya bertanya apa yang terjadi. Jack bercerita kalau temannya masuk tim hoki dan ia tidak. Karena hal itu mereka tidak jadi berteman lagi. Jack tidak bisa masuk ke tim hoki karena dilarang ibunya, terlalu pendek dan berbahaya.
Setelah sampai rumah, begitu banyak catatan tertempel di semua tempat. Tak lama Debbie menghubungi Peter memberitahu semua hal yang tidak boleh dilakukan dan memberitahu tentang daftar alergi yang dialami oleh Jack. Ia juga menyiapkan makanan buat mereka dan melarang untuk membeli di restoran. Sebenarnya Jack tidak suka apa yang disiapkan oleh Debbie. Karena cukup cemas, Peter menyuruhnya untuk tarik nafas dan menikmati pemandangan di sekelilingnya. Saat Debbie sampai di apartemen Peter, Debbie terpesona dengan pemandangan yang terlihat di sana. Barang-barang di sana ditata oleh Peter dengan rapi. Buku menurut warnanya, sendok, gelas, dan yang lainnya. Debbie sempat kebingungan karena lacinya tidak ada pegangannya. Namun Debbie tanpa sengaja bisa membuka salah satunya. Ia juga merasa kesusahan saat akan tidur di sofa. Saat akan menaikkan suhu ruangan, Debbie malah salah pencet. Bukan suhu yang naik, tapi malah ngeplay musik dan ia kebingungan mematikannya. Bersamaan dengan itu datang Minka, mantan pacar Peter, yang kemudian menunjukkan cara mematikan musik itu. Minka tidak tahu kalau Peter pergi ke LA. Minka mendatangi apartemen Peter karena tahu Peter sudah putus. Setelah itu Debbie menghubungi Peter menanyakan apa yang sedang dilakukan Jack. Peter mengatakan kalau Jack sedang mengerjakan PR, padahal lagi nonton film. Saat bersama Peter, peraturan Debbie dilanggar semua. Peter dan Debbie sebenarnya saling suka, namun mereka menyangkalnya. Pagi harinya, karena Peter tidak memasak sarapan, Peter dan Jack pergi ke restoran untuk sarapan. Peter berencana untuk membuat Jack dan teman-temannya kembali berteman dengan cara mengajaknya nonton pertandingan hoki di tempat yang mewah dan banyak makanan. Saat di sekolah, Peter dan Jack berdrama di depan teman-temannya yang akan menonton pertandingan di tempat mewah dan boleh membawa siapapun. Di tempat lain, Debbie begitu semangat dan antusias saat pergi menuju ke tempat program dilaksanakan. Saat di kelas, ia masih menggunakan pensil dan buku, padahal yang lain sudah menggunakan tablet. Setelah selesai kelas pertamanya, Debbie dihampiri oleh Minka yang mengajaknya untuk nongkrong bersama. Sekali bertemu, mereka sudah menjadi akrab. Berpindah sejenak ke tempat Jack, yang sedang melihat pertandingan hoki. Jack mengajak kedua temannya, namun Jack tetap tidak diajak bicara dan mereka hanya asik berdua saja. Mengetahui itu, Peter mengatakan kalau mereka akan berbicara denganmu Jack. Tenang saja, tunggu. Berpindah lagi ke tempat Debbie dan Minka. Mereka berdua sedang minum bersama. Minka bertanya soal hubungan Debbie dengan Peter. Debbie mengatakan kalau mereka sempat pacaran lalu putus dan tetap menjadi teman. Debbie juga menceritakan tentang mantan suaminya yang seorang pendaki gunung. Lalu mereka memutuskan untuk pisah karena suaminya ingin berpetualangan, sedangkan Debbie ingin menjadi ibu rumah tangga. Tak lama mereka berdua kemudian melihat dua orang laki-laki duduk di bar. Yang satu dosen di kampus Debbie mengikuti program, dan yang satunya bernama Theo Martin, seorang editor Duncan Press, penerbit buku. Debbie dan Minka mendatangi mereka mencoba berkenalan. Debbie mengatakan kalau dirinya sudah membaca semua buku terbitan Duncan Press. Mengetahui itu, singkat cerita, Theo menjadi kagum dengan Debbie. Saat pulang, Theo meminta nomor HP Debbie. Minka mengompori Debbie kalau Theo suka dengan Debbie. Debbie hanya tersenyum malu mendengar itu. Saat di apartemen, Minka memberitahu Debbie kalau Peter menulis sebuah buku besar. Debbie tidak percaya itu. Peter memang pernah ingin menjadi penulis, namun setelah pindah ke New York, ia berhenti menulis. Minka lalu menunjukkan tulisan itu kepada Debbie yang Peter simpan di dalam oven. Debbie kemudian melihat tulisan itu, namun Debbie tidak ingin membacanya karena bila Peter ingin Debbie tahu, ia akan menceritakannya. Karena Debbie dan Peter saling bercerita. Melihat hal itu, Minka berpikiran tidak semua diceritakan, yang membuat Debbie ragu dan penasaran. Karena rencana Peter tidak berhasil, Jack agak kecewa dan menjadi diam. Saat di rumah, Jack sempat berterima kasih kepada Peter, namun masih kelihatan sekali kalau Jack sedih, yang membuat Peter hanya bisa diam saja. Debbie yang begitu penasaran dengan novel milik Peter, sambil berendam, Debbie menghubungi Peter yang juga sedang berendam. Debbie membahas soal saling bercerita tentang apapun. Peter kemudian menceritakan tentang kegiatannya bersama Jack yang disembunyikan dari Debbie. Namun bukan itu yang Debbie harapkan untuk didengar. Walaupun sudah dipancing-pancing, Peter tetap tidak menceritakan soal novel yang ia tulis.
Karena sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya, Debbie membaca novel itu lembar per lembar tanpa berhenti sambil melakukan aktivitasnya. Saat di kelas pun Debbie tetap membaca novel itu dan terlihat kalau cerita begitu menarik buat Debbie. Setelah selesai membaca, Debbie begitu terpana. Malam harinya, Debbie bersama Minka bertemu dengan Theo. Debbie kemudian memberikan naskah novel itu kepada Theo dan sedikit menceritakan tentang isinya tanpa memberitahu Peter terlebih dahulu. Dari situ diketahui kalau Theo sudah memiliki seorang anak dan bercerai, sama seperti Debbie. Terlihat juga kalau Theo mulai tertarik dengan Debbie. Saat Peter mengantar sekolah Jack, Peter mempunyai rencana agar Jack masuk ke tim hoki sehingga teman-temannya bisa dekat lagi. Peter juga berencana akan memberitahu Debbie saat ia sudah kembali. Saat sampai di sekolah, Jack tiba-tiba memeluk Peter. Setelah pulang sekolah, Peter ngobrol dengan pelatih hoki sehingga Jack bisa ikut dalam tim itu. Jack berlatih bersama timnya, sedangkan Peter melihatnya dari kursi penonton. Peter juga sesekali memamerkan Jack kepada orang tua di sekitarnya. Debbie yang sedang mengikuti kelas dihubungi oleh asisten Theo untuk datang ke kantornya. Debbie kemudian mengajak Minka. Theo yang tertarik dengan novel itu ingin segera bertemu dengan penulisnya. Namun karena Debbie tidak mungkin menghubungi Peter, terpaksa Debbie akan menggantikan Peter. Debbie dan Theo kemudian janjian untuk makan malam bersama. Setelah itu, Minka datang menemui Debbie dengan membawa banyak gaun untuk dicoba. Malam harinya, Debbie menemui Theo, membicarakan tentang buku yang mereka baca. Dari restoran, mereka berjalan menuju ke apartemen. Sepanjang perjalanan mereka masih membicarakan soal buku dan kutipannya. Di apartemen, mereka minum bersama, ciuman. Setelah itu, kalian tahulah apa yang terjadi. Tiba-tiba ada notif di HP Peter soal kamera di apartemennya. Peter yang agak ragu untuk membukanya, namun karena penasaran, Peter membuka dan melihat Debbie dan Theo sedang mesra-mesraan. Merasa aneh, Peter membuang HP-nya. Debbie tidak tahu kalau ada kamera di apartemen itu. Peter yang begitu bingung dan perasaannya mencoba pergi ke bar bertemu dengan Vanessa temannya dulu. Sedangkan Jack dijaga oleh Alicia. Di bar, Peter coba dekat dengan Vanessa, namun saat Vanessa mengajak ke rumah, Peter memutuskan untuk pulang. Di rumah, Peter bercerita kepada Alicia kalau dirinya dulu setelah jauh dari Debbie, ia selalu memikirkannya. Namun saat menemuinya lagi, Debbie sudah menikah dan sedang hamil. Menurut Alicia, itu alasan Peter pergi ke New York. Namun Peter menyangkalnya dan mengatakan kalau dirinya pindah karena takut gempa. Menurut Peter, sekarang sudah terlambat untuk kembali mendekati Debbie. Tapi menurut Alicia, Peter harus mengatakannya kepada Debbie dengan resiko yang ada. Pagi harinya, Debbie telat bangun dan cepat-cepat ke kampus karena itu hari ujian untuk Debbie. Setelah mengambil soal ujian, Debbie lalu mengerjakannya. Sedangkan Peter dan Jack mulai kompak menyiapkan bekal sekolah. Setelah selesai ujian, Debbie mendengar pesan kepada Peter untuk segera menghubunginya. Di tengah jalan, Debbie membeli beberapa tamanan herbal untuk diletakkan di apartemen Peter. Debbie membereskan apartemennya karena itu hari terakhir di sana. Tak lama, Theo menghubungi, mengajaknya untuk bertemu di restoran sebelum Debbie pergi. Saat Debbie packing baju dan mencari jaketnya, ia menemukan sebuah amplop di bawah meja lampu. Seperti biasa, berusaha tidak ingin membukanya, namun tetap saja dibuka. Yang isinya adalah foto-foto Debbie dan beberapa kenangan. Padahal katanya Peter tidak suka kenangan. Kopi kali kenangan. Karena hal itu, Minka tahu kenapa Peter tidak bisa jatuh cinta kepada dirinya dulu. Saat ditanya soal perasaan kepada Peter, Debbie merasa gugup dan masih menyangkalnya kalau sebenarnya suka dengan Peter. Debbie juga merasa kalau Peter tidak suka pada dirinya. Minka membujuk Debbie untuk mengatakan perasaannya, namun Debbie orang yang suka main aman dan tidak ingin mengambil resiko mempertaruhkan pertemanannya. Di taksi menuju ke restoran, Debbie membuka HP-nya dan melihat foto kenangan dirinya bersama Peter. Melihat itu, Debbie senang dan teringat saat pertama kali mereka bercinta. Namun lagi-lagi Debbie menyangkal perasaan itu. Saat di restoran, Theo memberikan penawaran pekerjaan dan menanyakan soal kelanjutan hubungan mereka. Debbie mengatakan kalau saat bersama Theo adalah hal yang menarik, namun ia menemukan barang-barang milik Peter. Ia mengatakan kalau dirinya jatuh cinta pada orang lain. Peter menonton Jack tes hoki untuk masuk ke dalam tim. Terlihat Jack begitu berbakat dalam bermain hoki dan membuat kedua temannya mulai memperhatikannya. Tak lama Jack tertabrak pemain lain yang membuat kesulitan bangun.
Melihat itu, Peter panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Peter kemudian menghubungi Debbie dan mengatakan apa yang terjadi. Debbie sangat khawatir mendengarnya. Namun setelah mendengar dari dokter kalau Jack baik-baik saja, Debbie mulai tenang dan ingin berbicara dengan Jack. Jack mengatakan kalau saat bersama Peter adalah hal yang menyenangkan dan Jack menyukainya. Ia juga meminta agar Debbie tidak marah dengan Peter dan mengizinkannya main hoki karena tim menerimanya. Karena kejadian itu, teman-teman Jack kagum padanya. Debbie yang marah pada Peter memintanya untuk pergi dan membiarkan Jack bersama Alicia saja. Setelah menutup telepon, Debbie berpamitan dengan Theo dan bergegas menuju ke bandara dan pulang ke Los Angeles. Saat di bandara, Debbie dan Peter bertengkar sambil teriak-teriak yang membuat pengunjung lain melihat mereka. Pertengkaran semakin memanas. Tak sengaja, Debbie terjatuh dan melihat koin poker kenangan mereka yang Peter simpan. Debbie kemudian melihatkan koin itu kepada Peter dan meminta penjelasan. Kenapa Peter tidak mengatakannya? Peter mengatakan kalau ia mengatakannya, Debbie akan menolaknya. Di tengah kerumunan, Peter mengatakan kalau dirinya amat sangat mencintai Debbie sejak bertemu dengannya. Tiba-tiba Peter mencium Debbie dan mereka berdua berciuman di tengah keramaian. So sweet sekali. Setelah kejadian itu mereka akur kembali, sampai keluar bandara saja mereka gandengan mesra. 6 bulan kemudian, satu buku karya Peter diterbitkan. Peter dan Debbie menikah dan Peter pindah ke rumah Debbie. Debbie menjadi editor di penerbit independen dan Jack diizinkan bermain hoki oleh Debbie. Sedangkan Zen masih mengurusi kebun milik Debbie. Semua berakhir gembira, namun pernikahan itu sulit. Tapi mereka punya kehidupan yang baik, karena itu cerita usai.